Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita melaksanakan pembelajaran untuk komputasi matematika. Bahwa komputasi matematika ini berkaitan erat dengan ilmu informatika, di mana kita pelajari terkait dengan bagaimana mengkomputasikan ya berkaitan dengan teori-teori ataupun permasalahan-permasalahan yang erat dengan matematika, ya, di mana matematika ini merupakan ilmu basic, ya, fondasi dari informatika atau teknik informatika, ya. Kita lihat ada pengembangannya, ini berkaitan dengan adanya distribusi, ya, bagaimana satu distribusi ini berpindah dari satu kota ke kota yang lain, ya, distribusi barang. Kemudian kita juga bisa lihat adanya pemakaian, ya, atau distribusi kebutuhan internet, ya, dari di kota A, di kota B dan kota C, ya, bagaimana pembobotan terhadap kebutuhan internet, ya, di berbagai daerah, ya. Karena sangat pentingnya matematika, bagaimana proses penalaran berpikir di dalam matematika itu betul-betul bisa kita implementasikan, ya, maka kita perlu mempelajari dan kita perlu bisa, ya, kita perlu meningkatkan skill kita terkait dengan komputasi matematika. Nah, teman-teman, untuk komputasi matematika kita bisa menggunakan salah satunya yaitu Wolfram, ya. Jadi di sini ini teman-teman bisa klik, ya, Wolfram itu, ya, wolframcloud.com, ya, wolframcloud.com. Jadi sebenarnya ada beberapa software yang bisa digunakan, ya, ada Wolfram, kemudian ada MATLAB, lalu ada Python, ya, kemudian ada R, ya, yang bisa digunakan untuk komputasi matematika. Ya, umumnya di beberapa bidang, misalkan saja di fisika, kemudian teknik ini menggunakan MATLAB, ya. Nah, untuk Wolfram Cloud, ya, ini bisa diklik aja Wolfram Cloud, ya. Oke, kemudian bagi teman-teman yang sudah join, ya, ini bisa langsung sign in, tetapi yang belum bisa melakukan sign up for free, ya, for free, ya. Nah, untuk ini memang basic saja yang nanti bisa kita gunakan, ya. Kita belum bisa menggunakan secara expand, ya, beberapa fitur-fitur yang ada di dalam Wolfram, ya. Nah, nanti kalau sudah sign up, ya, coba kita praktekkan sekali. Nah, di sini, ya, jika nanti sudah melakukan sign up, maka kita bisa menggunakan ini, ya, menggunakan beberapa fitur di sini, ya. Oke, di sini pakai aja, kita langsung menggunakan new notebook. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman sekalian, ya. Kalau dilihat sekilas, ini hampir sama dengan di dalam Python, ya. Jadi untuk interface-nya itu sama dengan Python. Nah, kita ingin melakukan beberapa perhitungan-perhitungan di dalam konsep matematika, ya. Misalkan saja ada kita ingin melakukan input data, ya, 1 plus 1 gitu, ya. Kita lakukan operasi dasar di sini, ya. Kemudian kita lakukan running, ya. Untuk nge-run, ya, kita bisa klik evaluasi sel, atau di sini bisa dilakukan dengan shift enter gitu, ya. Nah, maka keluar input dan output seperti yang tertulis di sini, ya. Kemudian misalkan saja kita ingin melakukan apa, ya, perkalian gitu, ya, 23 kali 79, ya, dilakukan aja shift enter, ya, maka dilakukan perkalian seperti itu. Nah, beberapa fungsi, ya, atau beberapa operasi di dalam matematika ini bisa kita lakukan dengan Wolfram, ya. Termasuk bagaimana menggambarkan grafik, ya, bagaimana kita menghitung integral, ya, bagaimana kita menghitung sin, cos, dan seterusnya, ya.
Ini teman-teman bisa mencoba-coba ya, file itu ada apa saja, edit, format, insert gitu ya. Nah, di sini ada insert untuk teks matematika formula ya, ini juga bisa dilakukan. Nah, kita lihat di sini tadi ada satu modul ya, kebetulan ini memang berbasis desktop ya, menginstal ya, namun cukup berat juga untuk dilakukan install. Nah, misalkan saja kita ingin menuliskan suatu fungsi ya, misalkan saja fx sama dengan 2x plus 3 begitu ya, maka kita lakukan perhitungan di sini ya, fx ya kita tuliskan, bagaimana kita menuliskan begitu fx menuliskan fungsi gitu ya. Kita klik di sini, kemudian format ya. Oke, formatnya apa ini? Nah, di sini kita atur ya, teman-teman sekalian. Ini input atau teks gitu. Kalau di sini title ya atau subtitle, ya title aja. Maka akan besar ya, colornya juga bisa kita atur. Misalkan saja tidak merah ya, ingin biru dan seterusnya. Dan klik di bawahnya, misalnya di sini menuliskan fungsi fx gitu ya. Nah, kalau ini kita asumsikan sebagai teks, ya maka kita cukup mengatur saja di sini. Maka tuliskan, cara menuliskan fungsi ya, fx underscore, kemudian tutup kurung siku tutup ya, kemudian titik 2 sama dengan 2x ya misalkan, maka dilakukan shift enter. Oke. Sudah dievaluasi namun tidak keluar outputnya ya. Kenapa kira-kira seperti itu? Karena ini melakukan evaluasi belum ada inputan ya. Apabila kita ketikkan x sama dengan 2 begitu ya, kemudian kita lakukan shift enter ya, maka dituliskan di situ outputnya 2. Nah, kalau kita ketikkan f kurung siku buka 2 kurung siku tutup shift enter ya, maka nilainya sama dengan 4. Artinya apa? Bahwa ini kita menghitung nilai f pada titik x sama dengan 2 ya. Jadi ini menghitung nilai f pada x sama dengan 2. Ya. X ya. Oke, F sama dengan 2. Nah, nanti bisa dicoba yang lain untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2 dan seterusnya. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita ingin menggambarkan suatu fungsi ya, misalkan saja di sini kita ingin melakukan plot ya. Oke, plotnya adalah plot apa ya? Ini ya, plot f, x, x min, x max ya. Maka kita lakukan saja di sini plot f, kemudian x minnya itu antara berapa sampai berapa, min 2 misalnya ya, sampai dengan maksimalnya adalah 2 ya. Maka kita lakukan shift enter. Nah, ini tidak bisa, maka kita harus ketikkan sama persis ya. Oke, di sini terlihat bahwa untuk x dari min 2 sampai 2 ya, fx-nya ya digambarkan seperti ini ya. Fx-nya adalah 2x ya. Nah, misalkan fx sama dengan 2x plus 2, ini kita lakukan evaluasi lagi atau running ya. Kemudian kita lakukan F2, kemudian kita lakukan plot
Nah, gambarnya seperti ini ya. Jadi ada perubahan yang sudah kita lakukan ya untuk menggambarkan fungsi f(x) di mana x sama dengan min 2 sampai 2. Teman-teman bisa lakukan pengaturan di sini misalkan min 3 sampai 3 gitu ya, atau dilakukan min 3 sampai 7 ya, maka akan kelihatan bedanya nanti di dalam pengimplementasian ya daripada fungsi itu. Nah, untuk menggambarkan beberapa fungsi atau lebih dari satu fungsi, di sini sudah dicontohkan ya plot F1, F2 dan seterusnya. Kemudian di sini untuk terboboti ya W, F, I dan seterusnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini contohnya plot sin X antara 0 sampai 6 pi ya, maka bisa digambarkan seperti ini ya. Kemudian plot sin X ya. Nah, ini ya yang dicontohkan di sini teman-teman bisa gambarkan, nanti dituliskan dalam satu laporan kerja praktikum ya sebagai laporan untuk praktikum pada pertemuan ini. Terima kasih, selamat mencoba, silahkan nanti diupload di media OCW yang sudah disediakan. Terima kasih, selamat belajar, selamat berkarya, selamat pagi, siang, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.